Baik, halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Aji. Pada kesempatan kali ini Pak Aji ingin berbagi materi belajar bersama anak-anak tentang ekosistem yang ini merupakan salah satu materi di pelajaran ilmu pengetahuan alam yang ada di tema 5 kita yang sedang kita pelajari bersama. Baik, kita langsung saja anak-anak ke materi. Siapkan diri kalian dan bisa kalian catat bila mana ada hal-hal yang perlu kalian catat dan menurut kalian penting untuk bisa dipelajari kembali. Baik, ekosistem itu ada pengertiannya anak-anak. Apa pengertian dari ekosistem? Nah, pasti kalian ada yang sudah tahu juga ya. Nah, di sini adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dan melengkapi sehingga terbentuk kesatuan yang teratur. Jadi anak-anak pengertian ekosistem itu utamanya adalah adanya komponen lingkungan hidup dan tidak hidup yang saling berinteraksi dan melengkapi. Intinya itu. Kemudian komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada biotik dan abiotik. Seperti di pengertian tadi. Biotik itu adalah benda atau lingkungan hidup. Abiotik itu adalah lingkungan yang tak hidup. Kita coba lihat biotik. Nah kan, biotik itu adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup yang ada di bumi, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati yang meliputi komponen fisik dan kimia seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Kemudian satuan makhluk hidup dalam ekosistem itu ada apa saja? Yakni ada tiga hal ya, individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem itu apa? Kok ada di satuan juga? Karena ekosistem itu adalah gabungan dari ini semua. Nah, kita lihat satu persatu. Individu. Individu itu satu makhluk hidup. Contohnya seekor burung, seekor harimau, nah, atau juga pohon, atau juga tanaman tumbuhan juga bisa. Satu pohon kelapa itu individu. Kemudian populasi. Populasi itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu, mampu berkembang biak. Contohnya adalah sekumpulan semut, sekumpulan kuda, sekumpulan zebra. Jadi dalam populasi itu ada sekumpulan atau sekumpulan pohon-pohonan kopi. Nah, jadi di satu tempat itu ada banyak pohon kopi yang tumbuh di sana. Itu yang disebut populasi. Ya, merupakan sejenis gitu. Kemudian komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misalkan ada hutan, ada komunitas di waduk, di rawa, itu ada abiotik dan biotiknya juga. Ada benda hidup dan tidak hidup yang berkumpul di situ, ada populasi, mana hewan yang banyak, yang sejenis ada di sana, atau hewan yang individu-individu juga ada di sana. Itu yang disebut komunitas. Nah, ekosistem itu keseluruhan dari semuanya itu. Kumpulan dari komunitas tadi yang melibatkan interaksi antara makhluk hidup. Nah, itulah ekosistem. Nah, jenis ekosistem ada dua, anak-anak, yakni alami dan buatan. Alami itu adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan dari manusia. Oleh karena itu, kita sebut sebagai ekosistem alamiah. Contohnya adalah ekosistem laut, ekosistem sungai, kemudian ada ekosistem danau, ada ekosistem hutan yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Sedangkan kalau ekosistem buatan, itu ada campur tangan manusia, dibuat kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun keanekaragaman hayati di sini terbatas karena bukan itu tujuan dari membuat ekosistem ini. Contohnya adalah sawah atau ladang atau kemudian kolam atau akuarium. Itu contoh ekosistem ekosistem buatan. Bahwa di ekosistem buatan itu hanya
sesuai dengan memenuhi untuk kebutuhan manusia saja. Jadi kalau misalkan sawah itu ya tumbuhannya hanya padi atau bawang atau tomat atau cabai. Nah, jenisnya itu tidak beraneka ragam, itu buatan. Ciri-cirinya seperti itu. Baik, kita lanjut anak-anak. Yang selanjutnya ini adalah interaksi ekosistem. Interaksi ekosistem itu ada di sini dua hal, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini sebenarnya tidak terlalu berbeda, tapi hanya tampilannya saja yang membuat dia berbeda, yang disebut rantai dan yang disebut jaring-jaring. Ini adalah proses makan dan dimakan. Proses di mana ada produsen dan proses konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ataupun tingkat puncak. Jadi di sini di dua jenis interaksi ekosistem ini coba anak-anak lihat, ada tanaman padi, di sini juga ada pohon dan seperti ada tanaman padi atau ilalang, itu akan dimakan oleh, nah kalau di jaring-jaring makanan dimakan tikus, burung pipit dan belalang. Kalau di rantai makanan dimakan tikus juga, dimakan ulat, dimakan belalang. Di rantai makanan konsumen tingkat 1 itu dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Nah, jadi berbentuk piramid seperti itu. Kemudian kalau jaring-jaring makanan itu dia menunjukkan ke jaring-jaringan. Jadi belalang itu bisa dimakan laba-laba, bisa dimakan serangga, katak itu bisa dimakan ular, tikus itu bisa dimakan ular, ditunjukkan di situ. Nah, itu hanya perbedaan bagaimana cara menampilkannya saja. Untuk lebih jelasnya tentang rantai makanan, Pak Haji akan jelaskan lebih lanjut. Nah, apa itu rantai makanan? Ini ya, Nana. Rantai makanan itu adalah serangkaian proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, jadi ada urutannya ya. Apa saja toh komponen dalam rantai makanan itu? Nih komponennya. Ada produsen. Produsen itu apa? Produsen itu makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, kalian pasti tahu kalau yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis itu apa? Ya, betul, tumbuhan dan tanaman. Kemudian kalau konsumen, konsumen di sini makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan. Tuh. Kemudian dekomposer atau pengurai. Itu merupakan organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Tuh. Selanjutnya, ini tadi komponen rantai makanan ya. Sekarang tingkatan konsumen. Ini anak-anak, tingkatan konsumen. Ada konsumen primer, sekunder, dan tersier. Kita awali dari konsumen primer dulu. Pemakan produsen. Nah, produsen tadi apa? Produsen tadi tumbuhan yang bisa fotosintesis. Jadi, kalau misalkan tadi contoh depan tadi ada padi dimakan oleh apa? Iya, tikus atau dimakan oleh belalang atau dimakan oleh ulat, itulah yang disebut konsumen primer, pemakan tumbuhan atau produsen yang biasa disebut konsumen herbivora. Konsumen apa anak-anak? Herbivora. Herbivora itu pemakan apa? Iya, pemakan tumbuhan, pemakan dedaunan, pemakan biji-bijian yang berasal dari tumbuhan. Itu disebut konsumen herbivora. Lanjut ke konsumen sekunder. Kalau konsumen sekunder itu pemakan konsumen pertama. Contohnya ialah sebagai karnivora dan omnivora. Nah, karnivora itu apa Pak Haji? Karnivora itu adalah hewan yang memakan hewan lain atau biasa disebut pemakan daging, gitu juga kadang sebutnya seperti itu. Kok bisa seperti itu Pak Haji? Ya, karena yang memakan padi tadi kan konsumen primer, ya kan, yang di sini tadi.
yang memakan padi, yakni tikus, kemudian ulat, kemudian belalang. Ulat, tikus, belalang dimakan oleh siapa? Dimakan oleh ayam, misalnya ulat dimakan ayam, atau kemudian tikus, tikus tadi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Nah, disinilah kalau misalkan tadi ular itu kan memangsa siapa? Memangsa tikus. Tikus itu hewan. Nah, yang memiliki daging, makanya itulah disebut karnivora, pemakan daging atau pemakan hewan lain. Pak, itu kok ada juga istilah omnivora? Iya, omnivora itu yang Pak Haji contohkan yang memakan ulat tadi, yaitu ayam. Ayam itu, coba kalian kalau punya ayam, coba kalian kasih biji-bijian atau padi atau beras, dia pasti mau makan. Kemudian kalian kasih cacing atau ulat, pasti dia juga akan mau makan. Jadi ayam itu termasuk hewan yang pemakan segala. Tumbuhan juga dia makan, hewan binatang juga dia makan. Begitu. Jadi yang itulah disebut omnivora, konsumen sekunder. Kemudian yang terakhir konsumen tersier, pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir atau konsumen puncak. Jadi kalau tadi ular itu masih bisa dimakan oleh elang misalnya gitu. Atau ular dimangsa oleh harimau atau singa misalnya seperti itu. Jadi konsumen tersier itulah adalah konsumen yang paling terakhir atau konsumen puncak. Nah, ini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah anak-anak. Ini hampir sama dengan tadi, yang di depan tadi. Ini ada padi sebagai produsen. Kemudian dimakan burung pipit sebagai konsumen satu. Burung pipit dimakan ular sebagai konsumen dua. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak. Nah, elang ketika nanti sudah mati, nah maka bangkai atau jasadnya itu menjadi jamur atau mungkin dimakan oleh jamur karena jamur itu tumbuh di bangkai-bangkai begitu ya. Nah, itulah yang disebut dekomposer atau pengurai. Pengurai. Baik, ada satu contoh lagi, yakni rantai makanan ekosistem laut. Kita lihat, di laut itu ada yang namanya fitoplankton. Itu disebut produsen. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil, disebut konsumen satu. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar, disebut konsumen dua. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu, disebut konsumen tiga atau konsumen puncak. Ikan hiu dimakan ketika nanti ikan hiu sudah mati menjadi bangkai, akan dimangsa atau akan terdapat bakteri di sana yang akan menghabiskan bangkai ikan hiu atau sering disebut dengan pengurai. Dan nanti pengurai itu berkumpul dan menjadi fitoplankton kembali. Begitu anak-anak penjelasan singkat dari Pak Aji mengenai ekosistem. Di kesempatan yang lain nanti Pak Aji akan menambahkan pengetahuan-pengetahuan tentang ekosistem atau mungkin pengetahuan tentang ilmu pengetahuan alam yang lain. Terima kasih sudah menonton dan ada penugasannya anak-anak. Nah, ini dia tugasnya untuk anak-anak semua. Buatlah 3 contoh rantai makanan disertai dengan gambar. Jadi anak-anak silakan setelah ini kalian bisa membuatnya di buku catatan IPA kalian, dibuat semenarik mungkin. Kemudian dari setiap rantai makanan, dari setiap produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, konsumen puncak, kemudian ada pengurai itu digambar. Tumbuhan dan hewannya apa silahkan dipilih sendiri, dan 3 rantai makanan ini diusahakan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi 3-tiganya itu berbeda. Itu saja anak-anak dari video dari Pak Haji kali ini. Pak Haji akhiri, Pak Haji berterima kasih banyak atas perhatian anak-anak, dan Pak Haji minta bantuan anak-anak untuk mensubscribe channel Pak Haji ini dan like video ini, dan bisa kalian sharekan kepada teman-teman kalian mungkin kelas 5 di sekolah-sekolah yang lain.
Terima kasih anak-anak. Salam sehat dari Pak Aji, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa berkah dalam. Oke, anak-anak. Dadah.